Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Anis Maufirah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim dengan NIM 25406061099. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Nurul Fikri Juwana, kelas 5 dengan materi Zakat Fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran PABP hari ini ya, kita berdoa dulu bersama-sama ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin berdoa teman-temannya. Kita berdoa. Ahmad Tuhan tundukkan kepala, Pejamkan mata, berdoa mulai, doa mau belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semangat sekali. Nah, sebelum itu Ustazah akan absen ya. Nanti yang Ustazah sebutkan namanya, angkat tangan dan mengucapkan hadir ya. Mbak Ainun, Mbak Akira, Mbak Ara, Mbak Cantika, Mas Niko, Mas Wirki, Mas Jordan, Mas Alfi, Mbak Kalisa, Mas Arka, Mas Rafa, tidak berangkat ya. Nah, sekarang kita murojaah dulu ya. Kita murojaah surah Al-Kautsar bersama-sama. Surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tasdik, shadaqallahul adzim. Ya, nah untuk mengingat para pahlawan kita ya dan menumbuhkan semangat patriotisme kepada kalian ya, Ustazah akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, silakan bisa berdiri semuanya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan bersama-sama ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, ingatan susah. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, serentak, menerkam, menerjang
saja. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, silakan bisa duduk kembali. Ya, Ustazah sebelum mulai ke pembelajaran PABP hari ini ya, Ustazah akan membuat kesepakatan terlebih dahulu ya, biar kalian bisa tertib mengikuti pembelajaran Ustazah. Yang pertama yaitu ketika ingin izin silahkan nanti angkat tangan ya, baru menyampaikan izinnya. Yang kedua, silahkan mengikuti pembelajaran dengan tenang, kondusif ya, dan aktif ya. Yang ketiga, silahkan angkat tangan terlebih dahulu ketika ingin menyampaikan pendapat. Sepakat? Kalau sepakat ya, Ustazah akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang zakat fitrah. Nah, Ustazah berharap ya di pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui ya makna mengapa orang Islam itu diperintahkan untuk membayar zakat. Kalian paham kenapa kok dianjurkan untuk membayar zakat. Selain itu ya, kalian juga mengetahui kapan waktu pembayaran zakat fitrah ataupun zakat yang lainnya ya. Dan kalian bisa mengetahui berapa besaran atau yang harus dikeluarkan seorang muslim ketika harus membayar zakat ya, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, dan Ustazah berharap ya ketika kalian sudah mengetahui maknanya ya, waktunya, bahkan besarannya ya, Ustazah berharap kalian juga mengetahui ya siapa saja yang berhak menerima zakat kalian, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, itu Ustazah harapan dalam pembelajaran hari ini kalian bisa memahami tujuan dari mengeluarkannya zakat fitrah ya. Nah, selain itu ya, kemarin kalian sudah mempelajari bab tentang keanekaragaman dan tugas manusia sebagai khalifah. Masih ingat tugasnya manusia sebagai khalifah? Masih. Apa itu mas itu? Untuk melestarikan bumi, Pandu. Menjalankan perintah Allah. Dan yang paling utama ya, tugasnya manusia sebagai khalifah di bumi yaitu beribadah kepada Allah. Salah satu ibadahnya yaitu dengan membayar zakat ya, salah satunya ya. Nah, selain itu ya, Ustazah ingin menyampaikan sesuatu ya, yaitu tentang rasa syukur ya. Dengan kita membayar zakat, yaitu adalah perwujudan dari rasa syukur kita karena sudah diberikan oleh Allah, yaitu rezeki yang banyak ya. Rezeki itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi suatu kebahagiaan ya, kesusahan itu juga namanya rezeki, yang mana kita sebagai seorang muslim harus mensyukurinya. Sudahkah kalian tadi pagi mengucapkan rasa syukur? Berupa apa? Firki, rasa syukurnya tadi pagi apa? Karena bangun pagi. Iya, betul sekali Mas Firki. Karena bangun pagi ya, kalian harus bersyukur masih bisa bangun dari tidur ya. Maka seorang muslim diwajibkan untuk selalu bersyukur ya, bersyukur kepada Allah, baik itu dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Punya sebuah video ya, video tentang materi hari ini yaitu tentang zakat fitrah, yaitu tentang kisahnya sahabat Rasulullah, yaitu salabah yang tidak mau membayar zakat. Kita amati bersama-sama ya. Silakan nanti temukan masalah apa yang dialami oleh salabah. Nanti Ustazah akan tanya ya. Perhatikan. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya
Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik, hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Salat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab, Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka? Yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Rasulullah khawatir memikirkan jika kelak Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat.
Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Ya, dari video yang kalian lihat tadi ya, permasalahan apa yang mengakibatkan Salabah ini jatuh miskin kembali? Apa Mas Surya? Menyayangi hartanya. Terlalu menyayangi hartanya Mas Rafa? Mas Rasya? Karena tidak mau kehilangan hartanya. Mbak Safia? Tidak mau membayar zakat. Mas Pandu? Takut merugi karena hartanya nanti berkurang. Nah, ya itu adalah kenapa ya Salabah itu tidak mau membayar zakat, karena tadi dia mengira bahwa dia membayar zakat hartanya akan berkurang, akan menjadi orang yang miskin. Padahal ya, ketika seseorang itu membayar zakat karena hukumnya wajib, maka dia akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya ataupun rezekinya. Karena salah satu manfaat dari membayar zakat yaitu dilipat gandakan oleh Allah rezekinya dan dibersihkan hati maupun pikirannya dari hal-hal yang zolim. Yang dari zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ya ketika mendekati Hari Idul Fitri ya, yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Kenapa? Karena untuk menzakati dirinya sendiri. Makanya dinamakan dengan zakat nafsi. Ya, zakat fitrah itu zakat nafsi, yaitu membayar zakat untuk dirinya sendiri. Nah, ini ya hukum dari dan syarat wajib dari zakat fitrah, yaitu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua maupun bayi ya, itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Bahkan orang yang mengalami sakaratul maut di akhir bulan Ramadan juga wajib membayar zakat fitrah ya, saking wajibnya hukum zakat fitrah tersebut. Nah, Ustazah mau tanya, selain hukumnya wajib ya, zakat fitrah ini syaratnya apa yang pertama? Siapa yang bisa? Apa Mas Firgi? Beragama Islam. Terus apa lagi Mas Firgi? Memiliki harta lebih. Apalagi Mbak Safia, selain Islam memiliki harta lebih? Mampu ya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua mampu atau memiliki harta lebih, dan yang ketiga yaitu harus dengan makanan pokok. Makanan pokok itu apa saja Mas Jordan? Yang termasuk makanan pokok? Gandum, beras, apa lagi? Kurma. Ada lagi selain kurma? Apa? Ya, ubi atau ketela atau yang lainnya yang menjadi makanan pokok daerah tersebut ya. Selain itu boleh tidak kalau kita membayar zakat fitrah dengan uang Mbak Zuhura? Boleh. Kenapa kok boleh? Kenapa kok boleh? Pakai itu yang keras termasuk? Iya, salah satu bahan pokok. Ya, manusia membutuhkan uang. Iya, makanya uang termasuk bahan pokok. Maka boleh untuk membayar zakat fitrah. Nah, selain itu besarannya yaitu sekitar 2,5 kilogram. Dan bisa diganti dengan uang sesuai harga makanan pokok tersebut. Nah, Ustazah punya suatu masalah ya. Perhatikan di papan tulis ya. Lukman ingin membayar zakat fitrah untuk dirinya ya. Akan tetapi dia merasa bingung apakah membayar zakat fitrah dengan uang atau dengan beras. Pertanyaannya, jika Lukman ingin membayar dengan beras, berapa kilogram beras yang harus Lukman keluarkan? Angkat tangan. Mbak Ara, 2,5 kilo, karena satu orang ya zakat fitrahnya 2, kilogram ya. Maka Lukman hanya perlu 2,5 kilogram beras untuk zakat dirinya sendiri. Pertanyaan selanjutnya,
Jika Lukman ingin membayar dengan uang, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beras jika harganya 16.000? Nah, jika harganya 16.000, yuk siapa yang bisa? Angkat tangan. Jika harganya 16.000 1 kilogramnya, maka berapa uang yang harus Lukman belikan beras? Ya, Mbak Safia masuk ke depan, coba dikerjakan. Papa, yuk. Ya, gantian, sabar dulu. Sebelah sana, Mbak. Sebelah sana, Mbak. Nah, 1 kilogramnya 16, hanya untuk Lukman saja. 16.000. Nah, kalau untuk Lukman saja berapa? Berarti ya, terima kasih ya Mbak Safia, luar biasa. Betul ya? 1 kilogramnya 16 ya, dikali 2,5 kilogram yaitu 40.000 ya. Maka uang yang harus dibelikan Lukman untuk memberi beras yaitu 40.000. Nah, pertanyaan terakhir, kapan waktu yang paling tepat untuk membayarkan dan diberikan kepada siapa? Yuk, angkat tangan. Mas Jordan. Terus sebelum sholat Idul Fitri diberikan kepada siapa, Mas? Fakir. Ada lagi selain fakir? Miskin. Siapa lagi, Mas? Mbak? Mu'alaf. Siapa lagi? Gorim. Apa lagi? Rikop. Apa? Amil. Apa lagi? Sabil dan Ibnu Sabiya. Betul sekali ya, luar biasa kalian ya. Nah, itu adalah para penerima zakat atau biasa yang disebut dengan mustahik zakat. Saya punya studi kasus ya yang harus kalian kerjakan dengan kelompok biar tambah semangat. Kita tepuk dulu ya biar tambah semangat. Ustazah cek dulu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Nah, masih konsentrasi. Kita tepuk janji semangat ya biar tambah semangat ya. Janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita awali dengan bismillah. Ya, tepuk 1. Tepuk 1. Nah, sekarang Ustazah ya bagi kelompok ya. Di sini Ustazah bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 diingat-ingat nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di sini Ustazah punya studi kasusnya ya. Ustazah gulung, nanti kalian pilih ya. Bukan Ustazah yang menentukan. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 pilih dulu ya. Yuk, pilih yang mana? Berarti kelompok 2 studi kasusnya pegang. Nah, 3 dan kelompok 4. Ya, pilih studi kasusnya yang mana? Ya, kelompok 4. Silakan tentukan ketua kelompok kalian ya. Untuk nanti 2 orang ya presentasi ya, ketua kelompok dan 1 anggotanya untuk presentasi di depan. Silakan Ustazah beri waktu 5 menit saja ya untuk berdiskusi ya. Setelah itu dipresentasikan. Silakan bisa didiskusikan bersama dengan kelompoknya dan pilih ya 2 orang untuk presentasi ke depan. Silakan. Perlu dihitung. Soalnya dibaca dulu. Nah, kan dengan teman-temannya ya, soalnya dibaca betul. Jika perlu dihitung ya, semuanya bekerja sama. Diskusikan bersama ya, bekerja sama. Jika ada yang perlu dihitung dengan betul, jangan sampai salah. Kalian ya, nanti tentukan 2 orang ya untuk presentasi yang perlu dihitung. Sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Silakan waktunya presentasi ya. Silakan, sudah ditentukan ya siapa yang presentasi. Ustazah mulai dari kelompoknya Mbak Safia.
Silakan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kita. Diskusilah permasalahan di bawah ini. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan memiliki 2 orang anak. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena di daerah tersebut hanya ada ketela yang dijadikan sumber makanan pokok. Dari cerita di atas, diskusikanlah bersama kelompok kalian permasalahan berikut ini. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga tersebut? Dia membayar zakatnya sesuai sumber makanan pokok di daerah mereka. Jika harus membayar zakat fitrah dengan ketela, berapa kaki yang harus dibayar oleh keluarga tersebut? 10 kilogram ketela. Apa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya. Mas Rizky. Boleh, karena kedelai termasuk makanan pokok daerah tersebut. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompoknya Mbak Safia ya, yang sudah berani menyampaikan pendapatnya, dan untuk Mas Rizky ya, yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Ya, betul. Nah, jadi di dalam makanan pokok untuk membayar zakat fitrah itu tidak harus beras ya, tidak harus gandum. Misalnya di daerah itu hanya ada seperti permasalahan di kelompoknya Mbak Safia, hanya ada ketela ya, maka boleh untuk membayar zakat fitrah karena di situ hanya ada ketela saja yang dijadikan makanan pokoknya. Sama halnya dengan Mas Rizky, kalau di situ hanya ada kedelai, boleh tidak? Maka boleh ya, karena termasuk makanan pokok. Terakhir ya, kelompoknya Mbak Zuhura. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin ingin membayar zakat fitrah untuk keluarganya. Setiap orang ketentuannya membayar sebanyak 2,5 kilogram beras. Jika keluarga Pak Amin ada 8 orang, berapa beras yang harus dikeluarkan Pak Amin untuk seluruh keluarganya, dan kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah tersebut? Ada 200 kg beras. Kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah tersebut, awal sampai akhir bulan Ramadan. Mulai untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu Mas Alfi, silakan Mas Alfi, sampaikan pendapatnya. Boleh, karena sudah habis waktu pembayaran dan zakat itu tidak termasuk zakat fitrah tapi sedekah. Nah, paham Mas? Berarti tidak diperbolehkan. Ya, kalau sudah ada lagi yang bertanya? Tidak ada. Nah, kalau sudah silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Zuhura ya, luar biasa sekali. Mana tepuk ya? Nah, luar biasa sekali ya kelompoknya Mbak Zuhura dan Mas Alfi yang sudah berani menyampaikan pendapatnya. Ya, betul ya. Yang dikatakan oleh Mas Alfi tadi dari pertanyaannya bahwa ketika seseorang, perhatikan Mas, ketika seseorang membayar zakat ya di akhir sholat Idul Fitri atau setelah Idul Fitri itu tidak diperbolehkan atau sudah tidak termasuk zakat fitrah ya, maka hal tersebut termasuk ke dalam sodakoh, tidak lagi zakat fitrah. Paham ya?
Nah, ya itu adalah presentasi ya kasus-kasus yang sering muncul di dalam kehidupan kalian ya yang mengenai zakat fitrah. Mengingat kembali materi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Saya punya soal ya, silakan nanti dikerjakan ya. Nah, silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1 sampai 10 menit ya, silakan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Selesai semua? Ya. Sekarang kita tukar dengan sampingnya ya, tukar dengan sampingnya kita beres soalnya. 1, silakan dibaca. Mas Suryo. Fitrah wajib ditunaikan oleh Orang yang mampu. Nomor 2. Silakan dibaca nomor 2. Yang keras. waktu yang paling utama untuk membayar zakat fitrah adalah saat akhir Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, betul. Itu betulnya. Semua katakan, coba yang betul semua. Yang betul semua. Yang salah satu. Salah satu. Salah setengah. Ya. Karena waktunya sudah habis ya. Ustazah berharap di pembelajaran ini ya kalian bisa mendapatkan ya hikmah dari adanya pembelajaran zakat fitrah, yaitu kalian bisa menjadi lebih peduli kepada sesama yang membutuhkan dan lebih memperkuat keimanan kalian kepada Allah, yaitu dengan cara tadi membayar zakat ya untuk membersihkan diri kalian. Nah, dan untuk materi minggu depan ya, jangan lupa Ustazah beri tugas ya, yaitu membaca materi tentang zakat mal ya. Minggu depan kita akan belajar tentang zakat mal ya. Nah, untuk itu kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat ya dalam belajar, membaca dan beribadah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.